utamanya. Dan ternyata yang diambil, oh enggak, Link. Link. Yang Wow. diambil oleh First pick Homeboys. Link. Oke, power dari Link kita udah lihat dari hari kemarin, bahkan Pantas ngeban Kaja dia. menang dari segi gamenya. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat ke arah Link ini berbeda dibandingkan dengan assassin lainnya. Power dari Link Apakah Lancelot Versik kalinya sudah kehilangan purple buff, itu atau biasanya Hayabusa Versik? bakalan jadi domino effect sampai mungkin menit 12 menit 15. Kalau sampai dari RRQ bisa seenggaknya Wah, menjegal keren, cuy. early power dari Link, ini RRQ punya chance Ada Link ngambil Leaf. tinggi loh. Apalagi Langsung dengan gas. adanya Fredrin dan juga Yif, yang dimana dua combo ini sebenarnya lebih ke arah slow effect area power. Wow. Tapi ditukar ataupun dilawan dengan adanya Grok dan juga Kadita yang dalam tanda kutip mereka juga combo-combo. Dan ini pick dari kedua belah tim bisa dibilang cukup cepat. Seakan-akan mereka benar-benar udah nge-planning banget dari segi grafiknya. Tambahan dari Hilda ini berkoneksi dengan omongan yang tadi Joji bilang tentang purple buff. Kalau untuk dari arah early game-nya, Cipuy berhasil mengganggu ke arah link-nya dari Chibi, efeknya bakal masif. Tapi ada high risk-nya juga. Dimana kalau sampai justru Hildanya kemakan, itu jadi makanan loh. Jadi boostingan lah kasarnya untuk link dari early game. Oke, ini bisa jadi kayak makan buah si malakama tentunya buat Clay sendiri dengan adanya Hilda yang biasanya kalau kita lihat stereotipnya akan ganggu ke area jungle pattern yang dimiliki dengan hadirnya Link jungler dari tim Homeboys. Tapi melihat banding selanjutnya mereka coba untuk mematahkan adanya combo Angela Link di game yang pertama kali ini. That's why Angelanya ditutup begitu saja. Berarti perspektif dari RRQ ini masih cukup stabil ya bisa dibilang ya, dimana penempatan ke area Kadita bisa aja tetap di area mid lane dan Groknya nantinya akan ada di area sisi XP kemungkinan karena dua hero tersebut masih cukup fleksibel. Tapi kalau ngomongin tim Homeboys belum ada god lane untuk Bangsin. Dan di sini yang ditutup adalah hero yang bisa memberikan penetrasi fisikal lebih, di mana Kari langsung menjadi pilihan. Dan tanpa basa-basi mereka coba untuk menutup karya hero yang bisa menjegal hero-hero yang memang ada di jarak dekat, yang mana ada Hilda dan juga Fredrin. Lilia langsung ditutup seketika. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari powernya RRQ, ini juga kita masih belum tahu loh dari segi role-nya bakalan seperti apa. Fredrin XP bisa, Hilda XP bisa, Fredrin ke arah jungler bisa, Hilda ke arah roamer juga bisa EXP gitu loh. bahkan bisa ya. Betul, tapi mungkin Choji entah kenapa feelingnya mungkin akan ada jungler. Fredrin bakal di arah XP, mungkin saja dari RRQ. Tapi berarti yang kurang ini di arah gold lane-nya. Dan melihat gameplay dari Bangsin dari kemarin, gold lane tuh nggak selalu melulu-lulu harus menggunakan marksman. Bahkan kemarin Nino pun menggunakan Harith. Apakah Harith bisa dikeluarkan oleh Bangsin? Oh wait, untuk kelas ban-nya dari Homeboys, banning terhadap Aldous. Oke. Bukan tanpa alasan. Iya, karena kita tahu seberapa squishy-nya Link ya, yang kalau dikejar sama Aldous di arah late game, otomatis temper sebelah digunakan buat ngehindar. Oh, ini dia salah satu hero yang baru ditunggu ini baru aja oleh ditanyain lah Om Wawa. ya. Iya. Ini Finally. dia, finally keluar juga Yi Sun Shin. Oke, jadi penasaran sih bakal seperti apa dari segi efeknya. The power of Yi Sun Shin, kita udah lama banget gak ngeliat adanya Mountain Shocker Yes. di dalam Land of Dawn. Tapi pada akhirnya Homeboys pun masih punya dua pick tersisa yang dimana menyisakan kemungkinan di arah gold lane dan juga di arah XP, mengingat bahwa mungkin saja grupnya juga bisa di arah roam. Masih benar-benar Atau cukup fleksibel sebetulnya. Dan apakah menjadi pilihan dari teman-teman Homeboys itu sendiri, god lane tipikal apa yang nantinya akan di match upkan dengan pilihan dari tim RRQ yang masih belum terlihat di mana arah god lane-nya, dan Baxi ya. Nampaknya langsung dipilih beserta dengan area Melissa pick untuk game kita yang pertama. Ada dua hero yang belum di-pick sama sekali selama State of Game Pro Series, yaitu dengan adanya Yi Sun Shin dan juga Baxia. Dan ternyata untuk hero penutup dari RRQ ada Brody di tangan Bangsin. Oke, ini bakalan menjadi salah satu draft pick yang bisa dibilang cukup unik dari kedua belah pihak, karena kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak ini punya durability yang cukup oke. Tapi ditambah lagi dengan adanya variasi baru dengan versi menggunakan Yi Sun Shin. Apalagi dengan Barbosa menggunakan Baxia, ini mungkin dari segi apa ya? Anti regen lah bakal menjadi salah satu selling point dari Homeboys. Tapi harus diingat juga bahwa Tortoise Push dan juga waktu yang nantinya berjalan di RC landing phase. So kita harapkan yang terbaik buat tim Indonesia kita RRQ, dan kita harapkan adanya sweet revenge. Ini dia pertemuan kedua kalinya antara Homeboys dan juga RRQ di grup B kita. Kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya kedua belah jungler. Lihat
Dari Chibi bakal dibantu oleh beberapa pemainnya agar jauh lebih cepat, sedangkan Versik terpantau independen untuk memukuli dari lembadanya ya. Dan walaupun Repot sudah banget. dibantu oleh Grok, ternyata untuk durasi melakukan buff itu lebih cepat di tangan dari Versik loh. Dan Cipuy pun balik lagi sudah mulai mengganggu ke arah Chibi yang menggunakan link. Tapi knock up pun terjadi dan Cipuy dengan satu baris speed tersisa. Itu yang tadi Choji katakan. Tumbanglah first blood yang datang dari Cipuy, walaupun dari segi respawn baru hanya 3 detik saja, tapi tetap ini adalah suatu makanan yang cukup manis untuk diperoleh oleh Warlord. Benar Dan sekali. melihat dari segi Versik, ternyata Versik dan juga Chibi menggunakan emblem yang sama dari segi core emblemnya. Sama-sama menggunakan Killing Spree ya Yep. untuk sekarang. Sama-sama Tapi assassin. untuk Sin dan juga dari Anip, ini juga sama-sama menggunakan Quantum Charge. Kita juga harus melihat nih dari segi dalamannya bakal seperti apa. Tapi sudah mulai ada inisiasi juga di arah bottom lane, di mana dari Melisanya Anip sudah diberikan damage yang lumayan besar. Dan karena menggunakan Inspire, tidak bisa yang namanya lari dari serangan Cipuy ke arah belakang sana. Tapi Sin dengan masuknya Tempest of Blade dari lane-nya Chibi, ternyata Sin masih bisa survive dan bahkan mendapatkan 2 poin kill di arah bottom lane bagi teman-teman dari RRQ. Chibi dan juga Barbosa menghilang dari line of door. Teroutplay, Bang Sin berhasil menghindari serangan dengan Corrosive Strike dan juga Nice Juke yang membuat GB harus teroutplay seketika, dua pemain hilang tanpa adanya pertukaran. Sedangkan Banana di sini masih cukup main aman, Warlord pun masih belum menjadi ancaman sebetulnya yang membuat Banana terkena airborne effect. Dan Power of Nature-nya pun masih belum bisa memberikan sinergi yang cukup dari kolaborasi dua pemain tersebut. Turtle sejauh ini sudah mulai muncul, tapi lihat posisi dari Cipuy benar-benar mantau betul pergerakan dari jungler sang lawan. Tapi lihat Sepat dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Berikut juga dengan adanya Banana yang sudah mulai melakukan start terhadap Turtle yang pertama, tahun effect pun sudah mulai dikeluarkan dan Cipuy harus tumbang untuk kali kedua di menit kita yang kedua. Dan Mountain Chakra nampaknya hanya memberikan vision semata saja dari Versik yang hendak melakukan pertukaran dari hilangnya Cipuy di area Turtle. Itu tadi Cipuy udah kayak naik wahana aja 2 kali loh loncat. Kena knock up loh. Dari Wild Chacha Grok dan juga dari Ocean Oddity-nya dari Iya. Warlord juga gitu. Membuat dia otomatis tumbang gitu. Tapi setidaknya Cipu udah ngebantu banget ke arah gold lane loh. Karena balik lagi Sin udah dapetin 2 assist, 1 kill. Yang dimana secara nggak langsung walaupun itu bukan kill, hitungannya baru 2 assist. Tapi tetap aja dapat gold. Yap. Yang bakal ngebantu banget untuk di arah gold lane dan bahkan untuk roamer ya. Barbosa sekarang ini fokus menuju ke arah Turtle. Versik pun berada di depan sana. Cuman mungkin bisa dibilang ancaman paling besar itu datangnya dari Kadita yang dimiliki oleh Warlord. Ya. Karena kita tahu sekalinya Jason diangkat, itu resikonya bakal besar banget untuk dia tumbang dengan one hit combo. Dan di sini Yasin udah mulai coba untuk melakukan platingan sedikit ke Kan? area objektif turret yang ada di area top lane. Tapi lihat Versik harus terbegal begitu saja oleh beberapa pemain dari tim Homeboys. In another side Barbosa pun harus ditukarkan, tapi pertukaran cukup tidak adil sebetulnya ketika jungler ditukarkan dengan mereka punya roamer di menit kita yang ketiga kali ini. Oke, ternyata dengan adanya Killing Spree ditambah lagi dengan Assassin Emblem, Season Hunter ditambah lagi dengan adanya 2 stat emblem yang berbeda. Kalau kita ngeliat dari Sun-Sinnya Versik itu ada Rapture, sementara kalau kita lihat dari linknya itu ada Agility untuk memproduksi tambahan sebanyak 5%. Cipuy masuk ke dalam teritorial dari Homeboys lagi, masuk ke arah purple buff dari Chibi dibantu dengan Banana, tapi dengan minimnya damage output yang mereka miliki, otomatis nggak bisa ngeganggu terlalu jauh, hanya bisa ngeganggu sekedar asal aja lah dengan mukul dikit-dikit, pokoknya dikit-dikit, tapi Versik telah mendapatkan War X-nya. Ya, benar banget. Dan mungkin gerakan dari Cipuy ini memberikan distraction supaya Bang Sinnya benar-benar dapetin space yang free ya. Walaupun di area bawah, di sini kalau kita lihat Bang Sin belum terpick off sama sekali. Dan ini menjadi 1 poin plus tersendiri buat teman-teman dari RRQ untuk late game power mereka. Sedangkan dari Cipuy sudah mulai mendeteksi hadirnya Barbosa yang udah mulai nakal. Dan mereka udah mulai menitik beratkan rotasi ke area bawah. Mengingat posisi Turtle pun berdekatan dengan god laner mereka. Dan lihat, sudah ada 1 buah gelingan dari Barbosa yang mengarah ke arah Cipuy. Di pola dengan 1 buah Ocean Oddity. Sin datang dengan 1 buah gerakan serangan yang dimiliki. 1 hujaman Defense Ward dari Chibi pun masih belum terlihat, berarti dia masih bisa menghindari serangan yang diberikan melalui real world manipulation yang sempat dibuka oleh seorang Clay. Dan nampaknya pertarungan berhenti sampai di sana. Belum ada respon yang cukup positif dari Homeboys terkait team fight. Mereka
memilih untuk mundur ke area belakang. Tapi seenggaknya sudah banyak sekali skill source yang dibuang oleh teman-teman dari Homeboys membuat RRQ pun bisa melakukan push di arah bottom lane. Walaupun sudah ada go away dari tengah Hanif. Lihat bagaimana Hanif dengan satu baris speed tersisa mencoba untuk melakukan sekuat tenaga bisa survive ke belakang sana mundur. Tapi Bang Sin menukarkan nyawanya dengan menumbangkan ke arah Hanif. Tapi di lain sisi ada tambahan korban itu Cipoy yang telah ditumbangkan dengan tema seperti yang dimiliki oleh Chibi. Tapi Chibi dengan satu hit terakhir dari Versik membuat dia pun ditukarkan lagi Barbosa. Satu baris speed tersisa di mana ada Warlord juga di belakang sana. Apakah akan di-engage oleh Versik dan juga Clay? Di mana Clay dan juga Versik mencoba untuk menjepit Warlord dan pada akhirnya ter-shutdown lah Warlord dari Homeboys. Yes, itu dia pertukaran intens jual beli serangan dari kedua belah pihak. Versik yang masih hidup setelah menumbangkan pemegang Retribution pun langsung memutuskan melakukan poking. Karya Turtle yang kedua, sudah ada Banana, tidak terdeteksi adanya beberapa pemain dari Homeboys. Membuat Turtle yang kedua kini pun berhasil diamankan oleh teman-teman dari Rex Regumkion kita. Sedangkan Cipuy kembali melantunkan serangan itu karya dia. Chibi. Memberikan pressure tambahan, tapi masih bisa men-secure karya purple buff dari Chibi, masih cukup aman tentunya untuk energi ke depan. Sedangkan dari kedua belah god lane kita nampaknya udah mulai bertukar posisi. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya Sepat aja ya, ini udah ngambil ke arah si Halberd tambah lagi dengan Fury Hammer. Mengingat bahwa ada item defense yang banyak banget udah ditumpuk oleh Banana. Yang membuat harusnya secara teori ada tambahan 8% damage yang bisa di-input Ya. ke arah Fredrin. Cuman kalau kita ngelihat bigger picture-nya, ini marksman dari masing-masing tim ini punya gap yang benar-benar tinggi banget. Beda 1200 gold loh antar marksman. Dimana dari Sin sendiri dengan 3 kill 1 dan juga 3 assist-nya. Sejauh ini benar-benar beneficial banget untuk teman-teman dari RRQ. Tapi balik lagi dengan Banana sudah menahan Barbosa untuk tidak bisa pulang. Tapi Barbosa masih punya sprint untuk melarikan diri ke arah belakang. Dan bahkan Chibi ini baru banget bisa join ke arah mid lane. Banana masih mencoba untuk ngejaga ke arah belakang dari top lane turret dari Homeboys. Akankah dipush oleh Sin? Sudah ada Guardian Barrier, tapi ternyata out of nowhere Cipoy terkena take down oleh seorang link dari Chibi. Yes, tapi pertukarannya cukup adil ya, di mana tim RRQ berhasil menentukan satu objektif turret yang menguntungkan teman-teman RRQ ketika hilangnya Roamer, sedangkan Chibi bakal coba untuk maksimalin kekosongan yang ada di area bawah, mainin laning jauh dengan mobilitas yang dimiliki. In another side, Banana dan juga 3 pemain RRQ lainnya bakal coba untuk berfokus ke area center turret. Lihat, Restless mundur ke area belakang, Real World Relations dibuka dari seorang Clay untuk memukul mundur pemain-pemain dari Homeboys. Dan lihat Barbosa, satu tetes darah terakhir terkena satu buat round 4 memori membuat satu pemain tumbang. Purple Buff pun berhasil diamankan dan tim RRQ mendapatkan keuntungan yang cukup optimal, membuat mereka gak mau terlalu greedy, sedangkan Cipuy masih sibuk untuk memberikan distractions tambahan. Tempest of Blade dipaksakan terbuka, Divine Sword menghujam tepat ke area Cipuy dan satu pemain dari tim RRQ pun tewas ketika, dan masih ada Thalassopabia dari Warlord yang membuat dia tak ter-takedown dari turn abad memory. Walaupun dari Cipoy-nya tumbang dan bahkan Chibi pun melakukan manuver yang cukup indah gitu ya. Dia menahan banget Tempest of Blade-nya sampai adanya ultimate power dari Cipoy. Dia masih bisa survive, tapi balik lagi dari reload. Nah, satu Kadita pun hampir bisa mengangkat beberapa player dari teman-teman RRQ. Tapi ternyata dengan Fredrin ataupun Banana yang telah mengambil kerah Lordnya, membuat pertukaran di game kali ini dan di menit kali ini sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Apalagi dengan ada 2 player yang tumbang itu Sepat dan juga Barbosa, membuat RRQ setidaknya harusnya bisa mendapatkan satu turret, entah itu dari top lane ataupun di arah bottom lane dari Homeboys. Yes, Banana save the Minimal tuh ya. day. Benar sekali. Itu dia, Cipuy lagi. masih tiada henti-hentinya. Sorotan matanya selalu mengarah dan tersorot ke area Chibi yang benar-benar menjaga banget karya Clay dan juga Versik tentunya dengan adanya gerakan tersebut. Dan di sisi lain RQ bakal coba untuk maksimalin manajemen wave minion lainnya agar Lord yang pertama bisa memberikan dampak positif bagi pemain-pemain RRQ. At least mereka bisa hancurin atau bahkan mempakas habis inner turretnya, karena kalau kita lihat Homeboys juga tidak tinggal diam. Mereka bakal coba untuk memberikan serangan lanjutan, memukul mundur wave minion adalah salah satu tujuan, sedangkan Chibi Cipuy? lagi-lagi selalu diberikan serangan gertakan dari seorang Cipuy yang selalu mengarah ke arah dirinya, dan ini yang membuat bakal berat banget buat Chibi sih, karena dengan adanya visions yang diperluas dari RRQ untuk masuk karya purple buff sendiri aja bakal berat banget. Karena udah dijagain juga gitu kan. Iya. Teritorial tuh udah dipegangin oleh teman-teman dari Ditungguin. RRQ gitu loh. Cipu itu bener-bener kayak nungguin di satu bus aja, nggak terlalu jalan jauh-jauh gitu loh. Tapi ternyata teman-teman dari RRQ ini dari segi advantage lordnya ini cukup masif loh. Dengan 2 turret yang diambil di arah bottom lane, 1 turret di arah top lane, dengan 1 turret lagi di arah mid lane. Menyisakan tinggal base turret saja yang dimiliki oleh Homeboys, membuat safe space mereka makin tipis lagi. Otomatis
Justru ini dengan adanya Cipuy ya, ini sebenarnya nggak cuma purple buff aja yang bisa dijaga. Tapi dari seluruh aspek bush ataupun rumputan yang ada dari Homeboys. Nggak cuman Grok ataupun dari Link yang berbahaya untuk masuk ke dalam tempat-tempat seperti ini, tapi juga dengan Kadita dari Barbosa. Warlock. Sekarang dimana Barbosa pun terkena sprint. takedown dengan cukup cepatnya, tapi Cipuy dengan sprint yang dia miliki Wow, mencoba untuk charge. pulang, nggak bisa pulang. Terkena damage yang cukup masif dari Link, ditambah lagi dengan ada Sepat yang sudah tumbang. Link dari Cibi, 1 hit terakhir. Apakah bisa ditembak oleh versi dan ternyata masih bisa survive. Tapi setidaknya pertukaran bisa dibilang cukup adil karena sama-sama roamer dan juga XP yang tumbang dari masing-masing tim. Melihat dari segi itemnya pun, ini power dari Babang Sin aja udah memiliki gold gap di angka 2400. Dari segi itemnya, Blade of Heptasis ditambah lagi dengan Melee Victor dan juga Rose Gold Meteor untuk mendapatkan sedikit defense dari Warlock itu sendiri. Damage output dari Bang Sin ini udah cukup masif. Ditambah lagi dengan slow effect yang didapatkan dari Yves-nya Clay membuat adanya combo damage DPS dan juga burst dari RRQ. Cuman nggak itu aja, kalau kita ngeliat ke arah Versik, 4 kill, 1 death dan juga 5 assist. Ini satu panahnya Versik. Kalau pasifnya nyala, ini damage-nya mungkin bisa menghabisi sekitar 1,5 bar HP dari Cibi. Dan kalau kita ngeliat ke arah barnya Cibi, bar HP-nya cuma 5. Itu dia, Cibi benar-benar diberikan pressure yang cukup signifikan dan bahkan kalau kita lihat juga dengan keunggulan network ya di angka 7.000 semua sektor dengan adanya Lord yang berhasil diamankan membuat tim RRQ mengungguli ekonomi tersebut. Mereka langsung secara sigap bergegas mengarah karya Lord dan bahkan udah ada satu buah rogue wave flanking dari Warlock pun ternyata tidak cukup mempan karya pemain-pemain RRQ karena Lordnya berhasil diamankan oleh seorang Versik walaupun nyawa yang harus menjadi ganjarannya sedangkan Bro, dibaksin. Sepat bakal coba untuk dipukul mundur dengan satu buah Priceless Word membuat Sepat pun tidak bisa mundur ke belakang. In another side, Cipuy berkolaborasi dengan Bang Sin coba untuk mulai mengarah karya titik krusial Homeboys tapi sayang sekali models yang dipop up oleh Anip membuat Bang Sin yang terbalut immortality pun memilih untuk mundur ke area belakang sedangkan Cibi bakal coba untuk beralih profesi karena benar-benar ditekan habis-habisan oleh seorang Cipuy melakukan split push, mainin laning jauhnya dan teman-teman dari Homeboys nampaknya bisa melakukan clearing terhadap Lord ya karena tidak adanya pengawalan yang cukup intensif dari pemain-pemain RRQ. Ya tapi balik lagi Cipuy masuk ke dalam bush begitu saja. Banana, basic attack yang cukup sakit dari Anip membuat Banana kehilangan sekitar 70% HP yang dia miliki. Lord di menit kali ini belum Lord yang sudah enhance, tapi setidaknya ada sedikit power yang dimana bisa menekan Homeboys lebih jauh lagi. Cuman masalah penekanan dari tadi itu sebenarnya ada bagian yang gak ditekan ataupun bahasa lebih tepatnya adalah gak boleh ditekan oleh Cibi. Dari tadi dia mencoba untuk melakukan split loss menerus-menerus. Karena Cibi nggak bakalan bisa perform kalau nggak ada sisi power yang masif. Masalahnya adalah di saat dia turun, satu kali the power of wildness keluar dari Cipuy, itu bakal bukan apa ya, ngehancurin lah kasarnya combo dari Tempest of Blade. Dan itu bisa banget membuka opportunity untuk dari Cibi ditumbangkan di saat dia pengen melakukan combo. Dan itu bahaya banget sebenarnya untuk Homeboys. Itu dia yang perlu diperhatikan karena conceal play nampaknya genderang perang hendak dipukul oleh pemain RRQ demikian sedangkan Cibi berhasil melarikan diri. Warlord mau kemana Warlord? Bakal terdeteksi kah? Yes. Masih gagal begitu saja Rogue Wave dikeluarkan. Bakal coba untuk menghindari serangan dari seorang Versik tapi sayang teramat sayang serangan dan gerakan tambahan yang diberikan oleh seorang Warlord masih belum cukup untuk bisa pulang dengan selamat. Satu pemain down tanpa adanya pertukaran dan bagaimana kita lihat teman-teman dari RRQ. Mereka benar-benar penuh akan perhitungan walaupun di posisi yang sangat-sangat diuntungkan melalui perekonomian. Tapi membuat mereka benar-benar nggak terlalu gerasak gerusuk sedangkan Banana lalu dalam masuk masih bisa flicker ke area belakang dan bahkan tidak bisa di take down oleh pemain-pemain dari Homeboys. Banana masih bisa coba untuk pulang dengan selamat sedangkan Homeboys di sini masih di posisi yang tidak mau berada terlalu lama di zona nyamannya. Mereka menolak untuk diisolasi loh, masih berani untuk keluar. Dan kalau kita ngeliat dari segi power jungler sebenarnya ini perbedaannya beda sama Marksman tadi. Kalau Marksman masih di lead sama Bang Sin, kalau sekarang untuk dari segi junglernya ini sebenarnya tipis-tipis, cuma berbeda di angka 500 gold aja. Tapi perbedaan yang masif adalah Versik udah memiliki item yang lebih komplit dibandingkan dengan Cibi yang membuat power output dari Versik ini bukan lebih masif dibandingkan dengan Cibi. Selain dari situ, Anip, sang marksman dari Homeboys,
Entah kenapa Choji merasa bahwa untuk sampai sekarang tuh damage-nya masih belum ada, dan sekarang udah mulai ada sedikit inisiasi juga dari Warlord dengan adanya Wave yang dikeluarkan, tapi Wild Charge pun terkena kepada 2 player dari RRQ. Clay! Immortality pecah, tapi di belakang sana sempat pun ditumbangkan oleh Bang Sin, tapi Clay langsung menggunakan yang namanya Real World Manipulation-nya untuk memberikan damage maksimal mungkin, tapi CB di belakang sana mencoba untuk mengejar ke arah Clay, dan Clay pun bersembunyi di dalam bush. Apakah akan ditahan oleh Cipuy, dan Cipuy pun berhasil membuat CB menjadi link darat. Terkena damage dari darat membuat CB pun tumbang. Barbosa dan juga Hanif adalah 2 player yang tersisa dari Homeboys untuk melakukan defense maneuver terhadap power dari sang raja Rex Regumkeon. Yes, 3 tukar 1 masih dengan player tambahan. Lord Enhance pun langsung automatically charge ke area 1 base Speed of Tarja dimiliki oleh tim Homeboys. Sedangkan Lordnya bakal coba untuk digiring ke area yang berlawanan. Mereka coba untuk masih terus menjaga titik krusial high ground defensif mereka, sehingga Lord yang kedua hanya mampu menghancurkan 1 base middle turret yang cukup mahal dari teman-teman Homeboys. Rex Regumkeon kan memilih untuk mundur ke area belakang, dan ternyata Lord tersebut masih belum bisa untuk dijadikan ajang one strike push, dan Homeboys mereka masih memiliki defensif yang cukup baik dari serangan demi serangan yang dimiliki oleh teman-teman RRQ. Walaupun kalau kita lihat, lagi-lagi ada 1 buah pemain yang harus ter-takedown dengan area 1 buat Red Leaf yang sempat dibuka oleh seorang Persik. Udah ada torn apat memori yang siap memberikan kenangan buruk karya diri dari seorang Barbosa yang membuat 2 pemain down tanpa dia pertukaran. Sedangkan RRQ bakal coba untuk mulai menembus kembali pertahanan yang dimiliki. Mereka bakal coba untuk maju tak gentar, menguasai teras rumah yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Homeboys yang tersisa 3 player saja. 3 player tersisa dari Homeboys untuk melakukan defensive maneuver, tapi dengan ada minion yang sudah mulai masuk, Banana mencoba untuk menahan juga dengan Chibi yang ternyata masuk ke dalam real world manipulation. Ada Wild Charge hanya memberikan sedikit knock up saja oleh Clay, tapi lihat bagaimana Bang Sin memberikan damage sebanyak mungkin pada teman-teman dari Homeboys, tapi dengan adanya 1 player tersisa dari Hanif sendirian melakukan defensive maneuver seperti ini adalah mimpi yang cukup buruk, karena sepertinya game pertama sebentar lagi akan diambil oleh teman-teman dari RRQ. Tapi sebentar, masih ada Barbosa. Apakah bisa di-end itu saja oleh RRQ, tapi Barbosa sebagai Baxia tidak bisa melakukan apapun, dan itulah game pertama yang telah diraih oleh sang raja RRQ. Ya, 1-0 kemenangan yang cukup